menjadi hamba Allah untuk tidak berkategori orang-orang yang menghamba ya'budullah ala harf wa minan asma ya'budullah. Kita tidak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menghamba. Ya'budu itu menghamba, wujud menyembah. Itu di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah. Namanya menyembah itu bukan dalam pengertian hanya ritualitas, tapi menghamba di semua aktivitas. Semuanya dipersembahkan untuk Allah, berpikirnya, bertindaknya, berbicaranya, berkehidupan sosial, bermasyarakatnya, semuanya untuk dihaturkan kepada Allah. Sehingga yang dihaturkan tentu untuk memahasucikan keberadaannya, mengagungkan keberadaannya. Namun di dalam ayat Al-Hajj 11, enek menungso, ada orang manusia yang menyembahnya itu berada di tepi. Kan ikan untuk koreksi kita toh. Fa in asobahu khairu atma'anabih. Jika memperoleh kebaikan, jika memperoleh kebajikan, jika memperoleh kesenangan, jika memperoleh rezeki, jika memperoleh harta benda, jika memperoleh sesuatu yang memenuhi kebutuhan dirinya, jika memperoleh sesuatu yang cocok bagi pikirannya, maka dia tetap dalam keadaan seperti itu. Atma'anna bihi, sepertinya dia berada menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Dia akan banyak berbicara rasa syukur atas iman kepada Allah. Akan tapi wa asobatuhu fitnah angqalaba ala wajhi. Akan tapi pada saat ditimpa ujian, saat ditimpa tidak enak, saat ditimpa bencana, saat ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan akibat perbuatan dirinya sendiri, akibat pikirannya dirinya sendiri, akibat rekayasa pikirannya sendiri, maka ia angqalaba ala wajhi, dia membalikkan wajah, berbalik ke belakang, berkeluh kesah, menyalahkan sana sini, tidak berani mengungkap kebenaran, menjadi orang yang tertutup, menjadi orang yang jumud, menjadi orang yang kaku. Maka dia khosirud dunia wal akhirah, dia itu rugi dunia dan akhirat, dan itu disebut sebagai rugi yang sebenar-benarnya, yang nyata. Bagaimana kita untuk menjadi hamba Allah yang imannya supaya tidak berada di tepi, iman yang sebenar-benarnya beriman. Makanya kita melepas pengikat otak karena kelekatan hati kepada hal-hal dunia. Kita bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup dunia ini. Kita bersungguh-sungguh dalam mengembangkan potensi berpikirnya, potensi nalar dan rasionalnya, potensi mengembangkan bakat, skill dan keahliannya. Kita kembangkan tapi tidak lekat dalam hal ikhwal dunia itu, sehingga tidak njiret otaknya kejiret gengsi, kejiret bangga dengan keturunan, kejiret dengan pakaian, kejiret dengan pekerjaan. Yang paling sering itu kan kejiret dunia itu kejiret turun. Orang ini wes kejiret turun itu bangga dengan aku anak sopo. Itu yang akan mengubur sejati ini menungso, sehingga memahami kebenaran ilmu itu akan sangat terasa sulit, berat. Ya kita sungguh-sungguh berdunia, tapi bagaimana kita tidak terjerembab tali sinjir otak, ego, nafsu, akunya, karena kekuasaan, karena kekuatan, karena pencitraan, karena fanatik dengan kelompok, fanatik dengan golongan, fanatik dengan pakaian, fanatik bisa jadi dengan fanatik dengan alma mater, fanatik dengan organisasi, melebihi fanatik dengan agama, fanatik dengan ketaatan kepada Rasul dan utusannya. Jadi fanatik. Kemudian yang mengikat kelekatan ke hati, yang jirat otak itu kultus kepada seseorang, kultus kepada tokoh,
pengkultusan, menjadikan kaku dan beku. Nek gak ngene salah. Bangga itu kena, tapi nek berbangga-bangga itu yang sampai mengkultuskan fanatiki, itulah yang menjerat.